Merlion Park. Ini adalah satu lambang negara Singapura ya. Kalau Monas itu Indonesia, Singapura dan Merlion. Kalau lihat patung ini, oh Singapura. Ya seperti kalau Anda lihat Monas, Indonesia, bukan Monas, Indonesia ya. Oke, dan lokasi Anda kini berada di kota Singapura. Negara Singapura tak sebesar negara Anda, tak sebesar negara Malaysia ya. Kita hanya sebuah pulau tropikal yang kecil begini. Nanti saya keluar di barat ya, Mas. Tuas ya. Secondly, nanti Anda keluar masuk tadi bandara tuh. Bandara ya. Waktu Anda masuk bandara itu timur. Keluar nanti barat 42 km. Betul? Senyum ya, negara Anda bukan. Jadi kita hanya 42 km. Utara selatan hanya 25 km. Jadi kita cuma pulau. Tiga-tiga ini hanya 280 meter di atas paras laut. Itu yang ada coklat biru, Bapak Ibu bisa lihat tuh sana. Capital Line sebelah kanan. Ya, nah itu satu namanya Republic Plaza. Aku ada uang 300. Nggak boleh. Nggak boleh, ada undang-undang. Kenapa? Bandara ke sini hanya 23 km Bapak Ibu. Kalau pesawat, andai kata satu pesawat lepas, jadi apa? Ya, jadi nggak boleh lebih daripada 240 meter. Tingkat nggak pusing. Mau 60 ke 70, nggak boleh lebih dari 280 meter di atas paras. Iya, orang-orang Singapura tak boleh pancing di bas. Tak silau emang. Mama, tak silau mak. Perhatikan ya, dengan sayang matahari di belakang. Mau foto itu gedung tinggi itu silau. 5 juta satu malam. Lebih. 5 juta. Lebih. Oh, tahun baru. Luar biasa dia 5 juta. Iya, 5 juta. Patung singa di Merlion Park adalah salah satu ikon terkenal dari Singapura. Cerita dimulai pada tahun 1964 ketika Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, mengusulkan pembangunan patung tersebut sebagai simbol baru untuk kota tersebut. Pada awalnya, ide ini bertujuan untuk merepresentasikan Singapura sebagai singa di Asia, dan untuk mencerminkan semangat dan keberanian, patung Merlion yang pertama, berukuran sekitar 8,6 meter dan dibuat oleh seniman lokal Lim Nang Seng. Selesai pada tahun 1972 dan ditempatkan di atas Bukit Imbiah di Pulau Sentosa. Patung tersebut memiliki kepala singa dan badan ikan, menciptakan gambaran unik dari singa yang memegang ikan di dalam mulutnya. Ini menggambarkan legenda asal-usul Singapura yang konon berasal dari kata Sanskerta, Singapura, yang berarti kota singa, atau singa yang berkembang. Pada tahun 1997, patung Merlion dipindahkan kembali ke lokasi asalnya di Merlion Park, di dekat Marina Bay. Patung yang lebih besar dibangun sebagai bagian dari proyek pembangunan ulang daerah ini. Patung Merlion yang baru, berukuran sekitar 8,6 meter tinggi dan 70 ton beratnya, selesai pada tahun 2002. Patung ini sekarang menjadi daya tarik wisata yang sangat populer di Singapura, menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Patung Merlion di Merlion Park tidak hanya menjadi simbol kebanggaan nasional Singapura tetapi juga menjadi simbol keberanian, dan semangat kota ini. Tempat ini menyajikan latar belakang yang indah untuk pengunjung yang ingin menikmati pemandangan spektakuler dari kota, termasuk panorama kota, Marina Bay Sands, dan gedung-gedung pencakar langit modern di sekitarnya. Silakan Bu, saya belakangan. Jadi bosnya gede, orangnya nggak banyak. Iya, orangnya sedikit. Oke, Bapak Ibu sudah keringatan. Ini cuacanya sebenarnya Bapak Ibu kita lagi musim hujan, tapi seringnya hujannya nggak seharian. Kalau sore ya sore gitulah Bu ya. Tapi apa mau buat lah, tapi lebih baik panas dari hujan, susah mau jalan-jalan. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kebetulan hari ini libur nggak kerja, tapi kawasan ini Bapak Ibu ya, yang kita namakan pusat perdagangan Singapura dan juga pusat keuangan. Di sini 72 bank internasional, ya. Dan di sini waktu kerjanya Bapak Ibu 24 jam. Ada
ada mulai jam 8 selesai jam 4, ada 9 selesai jam 5, ada 10 selesai jam 6. Nanti jam 8.30 malam atau jam 9 malam sampai 2-3 pagi. Kenapa? Karena di sinilah mereka mengendalikan perdagangan uang antara bangsa. Jadi kalau mau dagang sama New York atau London, kita bawa dia kerja. Bawalah. Dari 24 jam ya. Jadi kita orang Singapura ini dikatakan kota ini orang yang tak pernah tidur. Jadi dan di sini tempat makan, tempat happy. Kalau sudah habis kerja itu bakpu kebab ya Bapak Ibu ya. Itu banyak sekali di kawasan, apalagi di pinggiran Sungai Singapura. Oke, di mana kita mau pergi sekarang? Dari mula kita masuk tadi Bapak Ibu, kita kalau lempung sampai sana 4-5 km, ini kawasan yang kita namakan kawasan Tanah Timbun. Satu masa dahulu adalah laut. Kita sudah timbun. Ini cara kita melebarkan negara Singapura, oke? Nah, ke acara kita seterusnya kita mau pergi ke Garden by the Bay. Garden itu taman lah Bapak Ibu, seperti kayak kebun raya. Gardens by the Bay adalah salah satu taman terkenal di Singapura yang menawarkan pengalaman unik dengan kombinasi antara keindahan alam dan inovasi teknologi. Berikut adalah sejarah dan beberapa elemen menarik yang dapat ditemukan di Gardens by the Bay. Konsep dan perencanaan, Gardens by the Bay merupakan proyek besar yang diinisiasi oleh National Parks Board Singapura. Konsepnya dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup di kota dan menyediakan ruang hijau bagi warganya. Tadi pohon-pohon ini semua ditanam di tempat kebun pemilik pemerintah, namanya Nupak, ya. Tapi dia lihat, tinggi juga. Kalau di Bogor pohonnya minta ampun tinggi-tinggi ya. Kalau sampai kita biasa juga begitu kalau lihat. Nah, jadi dia mesti cari cara gimana untuk melambangkan pohon itu gede tinggi atau apa. Dia cipta ini pohon Bapak Ibu. Sebenarnya ini daripada besi atau besi apa yang saya tak tahu juga. Kemudian dari bawah mereka tanam pohon yang menjalar Bapak Ibu. Bisa lihat. Nah, satu hari nanti semua sudah tertutup. Wah, orang masuk, gede dah pohonnya. Sebetulnya pohon. Ya, namanya Super Tree. Elemen menarik di Gardens by the Bay, Super Tree Grove. Salah satu ciri khas Gardens by the Bay adalah Super Tree Grove. Ini terdiri dari struktur pohon buatan yang tinggi, dilengkapi dengan teknologi canggih, seperti panel surya yang menyediakan energi dan sistem pengumpulan air hujan untuk irigasi. Untuk menyambut Natal. Ini di Singapura Bapak Ibu, di mana-mana di Singapura bukan pohon plastik. Pembangunan Gardens by the Bay dimulai pada tahun 2007, dan taman ini dibuka untuk umum pada tahun 2012. Proyek ini memiliki tujuan untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang indah, memberikan tempat untuk rekreasi, edukasi, dan konservasi alam. Children's Garden, taman ini dirancang khusus untuk anak-anak dengan berbagai wahana air, taman bermain, dan area bermain interaktif untuk mempromosikan pendidikan alam dan keberlanjutan. Heritage Gardens, Gardens by the Bay juga memiliki taman yang menghormati warisan budaya dan sejarah Singapura, seperti taman yang didedikasikan untuk tanaman-tanaman yang memiliki nilai historis. Event Plaza dan Temeado, tempat ini sering digunakan untuk berbagai acara dan pertunjukan. Event Plaza dan Temeado merupakan ruang terbuka yang luas dan sering digunakan untuk konser, festival, dan acara komunitas. Flower Dome dan Cloud Forest, Gardens by the Bay memiliki dua kubah besar, yaitu Flower Dome dan Cloud Forest. Flower Dome menampilkan koleksi tanaman dari berbagai iklim, sementara Cloud Forest menampilkan hutan tropis buatan dengan air terjun setinggi 35 meter.
OCBC Skyway adalah jembatan pejalan kaki yang menghubungkan beberapa supertrayes. Dengan berjalan di atasnya, pengunjung dapat menikmati pemandangan yang menakjubkan dari ketinggian. Gardens by TB tidak hanya menawarkan keindahan alam yang luar biasa, tetapi juga merupakan contoh integrasi harmonis antara alam dan teknologi modern. Tempat ini telah menjadi ikon Singapura dan menarik pengunjung dari seluruh dunia. Nah tuh Oma orang pegai, soalnya mau ikut. Oh, Ikut terus ya sampai terakhir. oh sampai habis. Oke, jadi Bapak Ibu lain kali kalau mau ke sini, kalau mau masuk ke dalam, mau lihat-lihat yang lain. Di sini juga ada show waktu malam ya Bapak Ibu. Perjalanan ini kita akan berhenti di sebuah toko. Itu toko tak ada jual Adidas, tak ada jual tas Bonia, tak ada. Itu semua lokal souvenir saja. Bikin kenangan, misalnya kaos-kaos $10 lah, $10 lah, ya kan, kunci lah, tas-tas I love Singapore ya, $4 lah gitu. Tapi tidak dipaksa Bapak Ibu, mau silakan, nggak mau nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu selepas habis makan langsung duduk pulang ke Malaysia, mau shopping, oke? Tak ada tunggu, tak ada apa. Sudah jalanan, kalau di negara jalanan tol namanya, kita expressway, dan tak ada pergi mana-mana sampai ke Malaysia. Kalau Malaysia oleh-oleh Malaysia lah. Ya. Oke, jadi terserah Anda ya. Kita ada sekitar setengah jam aja, kemudian kita akan ke Sentosa Universal Studio. Saya mau alihkan pandangan Anda ke bagian kiri Bapak Ibu ya. Sebentar lagi tuh Bapak Ibu bisa lihat ada mobil baru. Itu mesin-mesin atau lah mesin truk ya itu yang di sana tuh. Ya kan truk ya. Ini mobil ya. Bisa lihat? Ini semua baru Bapak Ibu. Kita tak ada perusahaan perindustrian bikin mobil kayak bikin truk, nggak ada Bapak Ibu. Kalau Malaysia ada Proton, kalau Indonesia ada Pak, ada bikin mobil. Ini semua baru punya, oke? Ya itu mesin-mesin lah, atau mesin apa itu, kayak apa yang dorong punya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, di kawasan khusus untuk yang baru, oke? Kita import semuanya Bapak Ibu. Yang populer sekali pastilah Jepang lah, Korea lah, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Anda lihat di jalanan sana lagi, bisa lihat tuh. Ini mau tahun baru sama Imlek Bapak Ibu, orang semua mau beli mobil baru. Ya, Bapak Ibu kalau lihat di jalanan Bapak Ibu ya, ada nggak lihat mobil jelek atau mobil tua? Nggak ada. Kenapa? Karena orang Singapura tak pakai mobil lebih dari 10 tahun. Mobil nomor 2 paling mahal Bapak Ibu. Nomor 1 rumah. Udah mobil. Tapi kenapa tak pakai lebih dari 10 tahun? Nanti cerita aja nanti. Kita sudah mau sampai Bapak Ibu ya. Main. Rupiah bisa ya, rupiah ya. Semua boleh gesek juga boleh. Kalau BPJS boleh gesek. Susah. Antar hitung. Main gesek-gesek entah sampai rumah. Habis. Pusing. Kalau di Manado ini Ampalima ini, mari di sini sepi sekali. Mana ada orang? Tinggal di Manado dong. Barang murah-murah, rupanya ada orang ini. Itu orang Belgia. Oh, di sini. Oh, masuk di dalam. Boleh kata semua. Semua boleh. Kecuali kartu BPJS. Oh, dia di dalam katu. Di dalam dia. Coklat-coklatnya bagus juga, enak. Ada melayan coklatnya ya kalau mau ke souvenir. Chocolate biscuit on the left, yeah, souvenir on the right. 475 km persegi ya, kecil aja. Jadi Bapak Ibu ya, kita ada 52 pulau-pulau kecil di selatan Singapura dan ada juga di timur laut ya. Ada 2 di atas. Jadi 52. Tapi sayangnya pulau-pulau kecil ini Anda hanya bisa lihat kalau air surut. Kalau air pasang, lihat pohonnya dong.
gedung di muka kita ini namanya Vivo City. Di samping Vivo City ini Bapak Ibu namanya Harbourfront. Nah, di situ ferry dari Pulau Anda ke Kepulauan Riau Indonesia masuk. Ya, ini salah satu. Kita ada dua. Satu namanya Tanah Merah. Yang satu lagi di sini, oke? Jadi di sini Bapak Ibu, kenapa orang kalau di Sentosa nggak boleh happy sembarangan mau berenang kayak memboting kayak nggak boleh? Kenapa Bapak Ibu? Terlalu sibuk. Di sini Bapak Ibu 3-4 menit Anda lihat satu kapal masuk atau satu kapal keluar. Sibuk. Ya, jadi makanya tak boleh bebas lepas. Nah, mau ke Sentosa Anda boleh naik rel, ini ada rel, ada monorail. Oke. Ini perairan yang memisahkan Pulau Besar Singapura dari Sentosa. Ini perairannya. Namanya Keppel Harbour. Oh, itu pembatasan Bapak Ibu. Lepas itu tak boleh ke sono. Itu ada apa? Konten apa? Kapal kayak apa? Itu ada pembatasan gini Bapak Ibu. Masuk-masuk kita boleh pergi ke kemana-mana kita mau ya. Oke, sekarang kita mau ke sudah sampai Sentosa ini ya Bapak Ibu. Yang di muka kita itu mungkin yang di belakang nggak kelihatan ya, di depan itu ada kayak istana. Ini kesebahagian dari acara di USS, oke? Ini namanya Far Far Away, itu boyfriend saya di situ namanya Shrek. Dia lagi selingkuh sama girlfriendnya Fiona di situ, oke? Nah, kita masuk kolongan di Singapura tak boleh parking sembarangan Bapak Ibu, ada tempat khusus. Jadi Bapak Ibu nanti Captain sudah sampai tempat parkir, kita turun, nanti mau menyeberang jalan itu ada garisan hitam putih, tolong gunakan ya Bapak Ibu ya. Aku jatuh, aku yang sakit, kau yang sakit. Itu sudah tua Pak, sadar diri. Pembangunan Universal Studios Singapore, USS, dimulai pada tahun 2008 sebagai bagian dari Resorts World Sentosa, kompleks hiburan terpadu yang juga mencakup kasino, hotel, dan atraksi lainnya. Universal Studios Singapore menjadi taman hiburan resmi Universal Studios pertama di Asia Tenggara dan dibuka untuk umum pada 18 Maret 2010. Atraksi dan zona di Universal Studios Singapore, Hollywood. Zona pertama yang ditemui pengunjung saat masuk ke Universal Studios Singapore, Hollywood didesain untuk menciptakan atmosfer seperti di Hollywood, California. Pengunjung dapat menemui karakter-karakter terkenal dan menikmati pertunjukan. New York menghadirkan nuansa kota New York dengan replika ikonik seperti Chrysler Building dan Brooklyn Bridge. Zona ini menampilkan pertunjukan teatrikal dan wahana atraksi seperti lights, kamera, action, yang memperlihatkan bagaimana efek khusus dalam film dibuat. Skiffy City membawa pengunjung ke dunia futuristik dengan atraksi utama seperti roller coaster, Battlestar Galactica, yang terbagi menjadi 2 trek, Human dan Chilon. Ancient Egypt menghadirkan nuansa Mesir kuno dengan patung Sphinx dan piramida. Atraksi utama di zona ini adalah Revenge of the Mummy, roller coaster indoor yang menawarkan pengalaman mendebarkan. The Lost World terinspirasi oleh film-film Jurassic Park. Zona ini memperlihatkan dunia prasejarah dengan atraksi Jurassic Park Rapids Adventure yang mengajak pengunjung berpetualang melalui air. Far Far Away didedikasikan untuk karakter-karakter dari dunia Shrek. Zona ini memiliki istana Shrek dan atraksi seperti Shrek 4D Adventure, sebuah pertunjukan 3D dengan efek khusus. Madagascar terinspirasi oleh film animasi Madagascar. Zona ini menampilkan karakter-karakter seperti Alex, Marty, Gloria, dan Skipper. Atraksi utamanya adalah Madagascar, Acrate Adventure, perjalanan air yang mengajak pengunjung menjelajahi dunia Madagascar. Hollywood Dreams Parade, sebuah parade yang menampilkan karakter-karakter dari film Universal Studios, memberikan pengunjung kesempatan untuk melihat langsung karakter-karakter favorit mereka. Sesama Street Spaghetti Space Chase, atraksi keluarga yang menampilkan karakter-karakter sesama street dalam sebuah perjalanan luar angkasa yang menyenangkan.
Universal Studio Store. Di seluruh taman, terdapat toko souvenir yang menjual berbagai merchandise terkait dengan karakter dan film-film Universal Studios. Universal Studios Singapore menjadi salah satu destinasi wisata terkemuka di Singapura, menarik pengunjung dari berbagai kalangan dengan berbagai atraksi dan hiburan yang ditawarkannya. Informasi itu apa mobil-mobil lah, lihat tuh mobil Singapura. Kalau yang hurufnya S itu Singapura ya Bapak Ibu ya. Kalau ada apa J lah apalah itu bukan. Ada kali dari Malaysia, dari Thailand pun ada. Karena mereka boleh jalan darat ya. Pemerintah tidak mau kasih rakyatnya semua punya mobil. Kenapa? Karena kita tidak mau kemacetan jalan raya ya. Kedua, kita nggak ada ruang untuk bikin jalanan buat mobil, oke? Kita punya ruang, kita perlu untuk gedung lah, untuk sekolah lah, jadi tak boleh terus-terus bikin jalanan ya. Enggak, bayar 1 bulan $150. Bayangin kalau mau punya mobil Bapak Ibu, ya. Jadi kalau orang Singapura tak mau pusing lah, kalau tak mau keluar, kalau yang tak ada kelebihan Bapak Ibu tak perlulah punya mobil. Tapi kita tak ada demo-demo, kita tak marah-marah. Kenapa Bapak Ibu? Pemerintah memberi kita kendaraan umum yang terbaik di dunia. Ya, itu kereta yang jalan bawah tanah Bapak Ibu ya. Kita punya kereta MRT namanya, tapi di Singapura jangan ngomong MRT, bungong orang Singapura. MRT kita Bapak Ibu yang tercanggih di dunia. Itu MRT tak ada supir Bapak Ibu. Kalau kita pakai itu MRT tepat pada waktu. Dia kalau kata dari A ke B 5 menit, pasti 5 menit. Kalau Pak supir, dia tengok ini nenek-nenek, baru kaki baru masuk 1, dia nunggu. Wah, ya tadi jadi Bapak Ibu ya, kita suka naik MRT ya, pasti tiba pada tepat pada waktu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita punya MRT, sorry lah, aku pun tak berapa, tak itu Bapak Ibu berapa ratus stasiun di bawah tanah. Nah, mau kemana-mana aja, ke timur, ke barat, ke utara, selatan, semua ada MRT Bapak Ibu ya. Kedua Bapak Ibu, tarifnya murah. Misalnya kalau anda anak muda ya, satu ujung ke satu ujung Anda bayar misalnya $3.50, oke? 42 km, $3.50. Nenek-nenek macam aku bayar berapa? 93 sen. Makanya dia suruh kita kerja, biar kita gaji sedikit tapi kita tak belanja banyak. Oke lah. 90 sen aja. Ada kali kalau dekat 60 sen. Oke lah. Kalau gaji aku 20 dan $50, oke lah. Ya. Jadi makanya orang tak marah Bapak Ibu mau kerja. Kalau tak mau naik kereta, bus. Nanti kita keluar ya dari terowong. Ini terowong Bapak Ibu ya. Nanti kita keluar Anda lihat kalau ada bus. Bus umum Singapura public bus Bapak Ibu. Bersih. Aman. Pakai AC. Benar Bapak Ibu. Dan tak pernah penuh. Tak ada daripada dalam bus sampai ke tangga sampai bus miring, tak ada. Karena kita sistem antri. Itu captain di depannya tuh dia ada papan atau monitornya Bapak Ibu. Dia tahu di bus 100 orang. Lebih aja dia kata bus full. Tapi naik Bapak Ibu. Kalau Anda naik juga Anda tak mau turun, dia tak mau jalan, dia duduk aja. Orang dalam marah kok. Jadi kita sendiri duduk. Tapi kita marah Bapak Ibu. Kenapa? Tunggu bus. Waktu sibuk, satu bus dengan bus yang akan datang lagi 3 menit, 5 menit. Bikin apa? Dorong-dorong. Ya, begitu juga dengan MRT Bapak Ibu. MRT itu ada 24 kabin. Itu satu MRT 24 kabin bisa menampung 1000 orang. Bayangin Bapak Ibu. Nah, kalau dia kata door closing, sudah penuh lah.
ya, mau jalan, tak ada orang masuk, ya. Tapi kita tak marah, karena kereta Bapak Ibu antara satu kereta dengan kereta yang akan datang 1 menit 3 menit aja. Masa bego mau dorong-dorongan, ya. Jadi kita tak marah-marah, ya. Makanya Bapak Ibu orang Singapura tak berkemampuan mau beli mobil baru, terus belilah mobil baru. Kalau mau beli mobil bekas bolehlah, sudah 5 tahun kek, 7 tahun kek, itu murah sedikit lah, ya. Jadi kan lihat, kalau J ini semua Johor Bapak Ibu, kalau M ke apa ada kali Melaka, itulah, ya. Jadi kalau di perbatasan Anda kalau tengok bukan huruf S, itu padanya bukan Singapura, ya. Oke, nah nanti Bapak Ibu ya, Pak Raki yang atur duduk meja yang mana ya, satu meja itu berapa orang semua, minumannya air putih ya Pak, aqua ya. Di Singapura, Malaysia tak bisa. betul. Di Singapura juga mereka walaupun ada merek aqua Bapak Ibu, tapi kalau aqua tuh bahasa Hokkiennya berarti banci. Dan kalau minta aqua saya no aqua here. Ya, tapi itu merek aqua, bahasa Inggrisnya, bahasa Latinnya itu air, water, ya. Makanya aquarium, itu kan air ya Bapak Ibu ya. Tapi tak apalah, itu beda negara, kita belajar aja lah kenapa ya. Oke, kita sebentar lagi kita sudah keluar Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu kalau macam begini ya, kalau ada yang mogok, ada tabrakan, wah, macam mau pulang kemana? Mau belok kanan nggak boleh, belok kiri nggak boleh, ya. Jadi makanya ya, kalau kita di sini Bapak Ibu ya, ada speed limit, kelajuan Bapak Ibu. Itu berapa dia tulis tuh? Ya, ada kali 90 lah, ada kali 80 lah. Kalau Bapak di Singapura, dari Anda masuk kemarin sampai hari ini Anda lihat polisi nggak Bapak Ibu? Ada, ya. Kenapa? Satu, aman Bapak Ibu. Dua, polisi tenaga kerja tak cukup lah. Ketiga Bapak Ibu, polisi nggak ada, mata polisinya di mana-mana, oke? Kalau dia sudah kasih tunjuk tuh 80 kilometer per jam, Anda gembut lah, senyum aja lah. Lagi 2-3 hari terima undangan, bayar denda. Ya tak susah. Dan ada petugas pun, kamera otomatis. Ini ERP nih Bapak Ibu. Waktu sibuk dia nyala. Anda mau masuk ke situ, ini kota ya. Nanti kalau waktu sibuk bayarlah. Ya, dia kalau lebih macet lebih mahal. Ya, bisa sampai $6 Bapak Ibu satu kali masuk. Ini City ini salah satu. $6 sekali masuk. Salah aku belok, mau keluar, habislah $6 aku sudah kena sita. Mau ngomong apa? Gitu, makanya di Singapura juga ada kata-kata jangan bikin salah. Itu saku bisa bolong. Perumahan raya di sini bisa 70 lantai Bapak Ibu. Di kota paling tinggi saya rasa 54, takut nanti itu pesawat ya. 57 sorry, di kota Cina-nya 57. Thank you, brother. Sorry ya. Iya. Nanti nonton di kita pe channel YouTube ya, Torang pe perjalanan ya. Ronald Kulitambang. Oke. Coba cari. Ayo.
lebih daripada satu warna lah gedung dia. Adalah Legoland. Legoland Malaysia Resort adalah taman hiburan yang terletak di Iskandar Puteri, Johor, Malaysia. Dibuka untuk umum pada tanggal 15 September 2012, Legoland Malaysia merupakan destinasi wisata yang menarik bagi keluarga dan pecinta Lego. Legoland Malaysia Resort dibangun dengan konsep menggunakan blok Lego yang terkenal. Pemandangan dan struktur di taman hiburan ini dibuat dengan menggunakan jutaan blok Lego, menciptakan suasana yang unik dan menyenangkan. Legoland Malaysia Resort menjadi destinasi yang populer di Malaysia, menarik wisatawan dari dalam dan luar negeri, terutama keluarga dengan anak-anak yang menyukai pengalaman bermain dengan Lego dan mencoba berbagai atraksi yang menyenangkan. Di Johor adalah hari bekerja. Ini orang daripada negeri lain, mungkin daripada Melaka, Negeri Sembilan. Sebab Johor hari Minggu Johor Premium Outlets (JPO) adalah sebuah destinasi perbelanjaan terkenal di Malaysia yang menawarkan pengalaman belanja produk bermerek terkenal dengan harga diskon. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang Johor Premium Outlets. Johor Premium Outlets mengusung konsep outlet, di mana pengunjung dapat menemukan produk-produk dari merek-merek terkemuka dunia dengan diskon hingga 65% dari harga retail biasa. Desainnya menciptakan suasana perbelanjaan yang bersahaja namun mewah. Johor Premium Outlets terletak di Indahpura, Pulai, Johor, yang berdekatan dengan Bandara Internasional Senai. Lokasinya yang strategis memudahkan akses dari Singapura dan kota-kota sekitarnya. JPO menawarkan berbagai merek terkemuka di berbagai kategori, termasuk fashion, alas kaki, aksesoris, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Beberapa merek yang dapat ditemui di JPO meliputi Coach, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Adidas, Nike, Calvin Klein, dan banyak lagi. Pengunjung dapat menikmati diskon besar-besaran dibandingkan dengan harga retail biasa. Hal ini menjadikan Johor Premium Outlet sebagai tempat yang populer bagi para pemburu diskon dan pecinta merek ternama yang ingin mendapatkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih terjangkau. Johor Premium Outlets tidak hanya menarik bagi wisatawan yang mencari produk bermerek dengan harga diskon, tetapi juga menjadi destinasi populer di kalangan warga sekitar yang ingin merayakan pengalaman berbelanja yang berkelas. Dengan suasana yang bersahaja, pengalaman belanja di JPO menciptakan kenangan positif bagi pengunjungnya.